Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Prabowo ini kayaknya seperti anak kecil deh begitu kan. Kenapa? Kenapa kok masih baper-baperan seperti itu begitu? Ini Gerindra tak terima ya Anies ya menuding Prabowo tidak tahan jadi oposisi begitu kan. Kalau dikritik hal seperti itu kok masih baper begitu kan ya? Kok para pendukung-pendukung mereka seolah-olah ya tidak mau menerima mereka kalau dikatakan sebagai tidak tahan menjadi oposisi begitu. Saya kira hal-hal seperti itu perlu diungkapkan begitu kan ya, dalam artian mentalitas sebagai seorang calon presiden seharusnya lebih strong begitu, lebih kuat ya dibandingkan dengan ya hanya sebuah ocehan-ocehan seperti itu. Saya menganggap seperti itu karena apa? Karena apapun dikritik oleh Anies Baswedan sebagai pemimpin itu harus bertahan ya, harus tahan banting dan sebagainya. Ini kan seolah-olah gimana? Para pendukung-pendukung mereka mulai kepanasan, mulai panik begitu kan ketika ya Anies Baswedan menyindir keras di situ. Siapa yang pertama kali? Dia yang memulai, ya dia juga yang mengakhiri. Kan begitu logikanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya mulai dari TKN Prabowo banyak yang kemudian begitu kan ya terjun langsung mengkritik habis-habisan apa yang dilakukan Anies Baswedan ya. Emang Anies Baswedan ya pernah menyerah, pernah baper? Tidak pernah kok begitu kan dikritik apapun. Inilah pada hakikatnya kalau Anies Baswedan menjadi presiden, insya Allah ya tidak baper, tidak ada lapor-melapor sana sini begitu. Profesor ya, kalau Gerindra tidak terima terus mereka mau apa? Kenyataannya gitu kok ya. Kan PS sendiri yang ngomong dalam video berseleweran ya. Mosok mau nutup-nutupi lagi, nggak malu apa sudah ditonton ratusan juta rakyat Indonesia. Haha, mau apa kehilangan narasi asal mangap katanya begitu. Komentar-komentar netizen. Toh pada hakikatnya komentar-komentar mereka ya seolah-olah mereka tidak nyambung terkait dengan situasi itu begitu kan. Katanya ingin bertahan menjadi oposisi sampai 5 tahun. Tapi pada kenyataannya ya Prabowo tidak tahan menjadi oposisi begitu. Sudah banyak yang tidak tahan menjadi oposisi begitu. Karena apa? Karena terus menerus begitu kan ya berlindung di ketiak penguasa, maka semakin dahsyat tidurnya, semakin nyenyak sampai-sampai begitu ya walaupun dibangunin mereka tidak mau begitu kan. Jadi kalau hal-hal seperti itu dilakukan maka kemudian ya alhasil ini begitu kan ya itu punya dampak dan bahkan itu menjadi ya menjadi pengaruh ya bagi ucapan-ucapan Anies Baswedan kepada lawan-lawan politiknya begitu. Faktanya memang tidak tahan, malahan sampai roadshow kemana-mana demi sebuah jabatan. Walhasil, klaim ya mau jadi oposisi hanya buatan katanya ya. Ya bagaimana untuk menjadi oposisi begitu kan ya, kalau toh pada akhirnya masih seperti itu begitu. Saya percaya Pak Anies, cerdas, jujur, sabar, dan tegas tanggung jawab. Integritas dan kecintaannya terhadap rakyat dan negara, Indonesia tidak diragukan lagi. Ya semoga ya Anies Baswedan ditakdirkan untuk menjadi presiden. Amin, amin ya robbal alamin. Maka saya sering katakan begitu. Kenapa? Ya, para pendukung-pendukung Prabowo sejak 2014, 2019 sampai sekarang ya, mereka tetap ya dikritik seolah-olah baper, dikritik sana sini, TKN-nya malah mengkritik balik begitu. Seharusnya sebagai motivasi dong ya. Seharusnya ini gagasan utama apa yang harus kita balas bagi mereka begitu. Untuk memperkuat apa yang sebenarnya yang sudah beredar fakta di lapangan begitu kan. Jadi banyak pendukung-pendukung Prabowo yang kecewa terhadap Prabowo karena dianggap ya berkoalisi dengan ya penguasa di situ begitu. Padahal oposisi itu sangat baik loh begitu. Bahkan Anies Baswedan oposisi dengan koalisi itu sama-sama terhormat begitu kan. Kenapa harus ya berbicara dipelintirkan seperti itu begitu. Seharusnya ini kan menjadi catatan penting dan dorongan penting kepada Prabowo. Bahkan Gerindra tak terima Anies menuding Prabowo tidak tahan jadi oposisi katanya ya. Menanggapi pernyataan Anies dalam debat ya Selasa malam kemarin bahwa Prabowo tidak tahan menjadi oposisi. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan tidak pernah mendengar Prabowo Subianto menyatakan tidak tahan jadi oposisi. Muzani menegaskan bahwa pernyataan Anies Baswedan kepada Prabowo telah dalam debat calon presiden pada Selasa tak jelas sumbernya begitu. Ini bukan masalah sumber atau tidak begitu, tapi memang kenyataan ya seperti itu. Walaupun Prabowo tidak menyatakan tidak tahan oposisi, pada hakikatnya ketika dia berkoalisi dengan pemerintah, lihat saja di situ begitu. Pak Prabowo sudah jelas mengatakan kalau menjadi oposisi begitu kan ya,
tidak berbisnis ya, lalu kemudian usahanya tidak berkembang dan sebagainya. Ada yang mengatakan seperti itu, dan bahkan janji Pak Prabowo adalah ya 5 tahun akan menjadi posisi. Tapi pada bagaimana begitu para pendukung-pendukung mereka sudah banyak kecewa begitu, seolah-olah dikhianati di situ. Walaupun secara spesifik tidak menyatakan bahwa Prabowo tidak tahan oposisi, kan ini kan menjadi sindiran keras begitu kan. Muzani juga mengaku tahu frekuensi pertemuan Anies dengan Prabowo. Menurutnya tidak pernah ada pernyataan tersebut ya dan Prabowo kepada Anies Baswedan. Pada satu momen debat pada Selasa lalu, Prabowo mengkritik pernyataan Anies ya soal ya tiadanya oposisi yang kuat di Indonesia. Prabowo menyinggung Pilkada 2017 saat bekerja sama dengan Anies. Prabowo mengatakan saat itu merupakan oposisi, lalu dia mendukung Anies ya untuk menjadi gubernur DKI Jakarta. Anies selalu membalas ya Prabowo ya berkata oposisi sama terhormat dengan pemerintah. Namun Anies menilai tidak semua ya orang bertahan menjadi oposisi termasuk Prabowo. Beliau sendiri sampai tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha karena itu harus berada dalam kekuasaan. Bisa saja setelah dipikir-pikir memang benar begitu kan. Lihat saja bagaimana Pak Prabowo begitu kan ya 2014 lalu kemudian tidak tahan ada calon lagi menjadi presiden begitu lalu kalah lagi begitu kan, terus menerus kalah. Lihat saja perkembangan sekarang, kalau sudah dekat dengan istana, dekat dengan siapapun lebih gampang untuk berusaha, berbisnis dan sebagainya dibandingkan dengan menjadi oposisi. Lihat saja sekarang PKS menjadi oposisi ya, lalu kemudian Partai Demokrat pada waktu itu adalah menjadi oposisi, bagaimana begitu kan, apakah dia dapat kekuasaan? Ya jelas kalau dipikir-pikir secara akal sehat begitu kan. Maka ya Gerindra ini harus berpikir secara akal sehat biar tahu bahwa bagaimana sih ya rasanya menjadi oposisi yang sejati, bagaimana oposisi membela rakyat di situ, bukan oposisi menjadi ambisi kekuasaan begitu kan. Jadi saya kira banyak perdebatan-perdebatan seperti itu. Dan sekarang TKN Prabowo begitu kan, tim pemenangan Prabowo semuanya seolah-olah mereka mengkritik habis-habisan Anies Baswedan. Satu dampaknya, ketika Anies Baswedan mengatakan Wakanda nomor ya Indonesia Forever, itu sudah menjadi trending topik. Itu satu. Yang kedua adalah ketidaktahanan ya jadi oposisi Prabowo. Itu trending 2 kali loh begitu kan. Dan itu menyatakan bahwa dalam situasi dan politik yang masih belum menentukan arahannya, masyarakat terhadap presiden begitu kan, maka kemudian pilihan itu hampir ya 10% mendukung ya, banyak yang berdudukan kepada Anies Baswedan. Dan inilah kesempatan penting sebagai Prabowo ya, kalau ingin menang ya haruslah clever di situ, harus menjadi puncak ya, bagaimana menguasai panggung, tidak hanya berjoget-joget sana sini begitu. Buat apa joget-joget sana sini, kan begitu logika kita begitu. Masyarakat sudah ya melihat bagaimana joget-joget itu memuakkan begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.